Shalom semuanya. Coba jujur, kamu pernah tidak berharap Tuhan lebih? To the point. Maksudnya, kalau dia mau bilang sesuatu, kenapa enggak langsung aja? Muncul, ngomong, selesai. Atau seperti kirim pesan di WA. Simple, tapi yang terjadi, kamu saat lagi bingung, suka duduk dalam keheningan, menunggu, mendengarkan, dan hening. Akhirnya kamu pikir, mungkin emang aku bukan tipe orang yang diajak ngobrol sama Tuhan. Mungkin yang kayak gitu cuma nabi-nabi atau pendeta-pendeta atau orang-orang yang kelihatannya rohani banget dan hafal Roma 8 di luar kepala. Bukan aku. Aku yang masih suka lupa berdoa sebelum tidur. Aku yang kadang lebih tahu soal skenario buruk daripada isi Alkitab. Ya, aku. Tapi, bolehkah saya kasih kabar yang agak mengejutkan hari ini? Tuhan sudah sering ngobrol denganmu. Bukan nanti. Bukan kalau kamu udah lebih siap. Sudah sering kemarin, tadi pagi. Mungkin 10 menit yang lalu. Mungkin sekarang. Hanya saja, cara dia ngobrol sangatlah tidak dramatis. Sangat tidak spektakuler. Sangat normal. Dan karena terlalu normal, kamu selalu membuangnya dengan satu kalimat yang sama. Itu cuma perasaanku aja. Hari ini kita akan bongkar 4 cara Roh Kudus berbicara yang paling sering diabaikan. Bukan teori yang mengawang. Bukan pengalaman mistis yang susah kamu bayangkan. Tapi cara-cara yang sangat mungkin sudah kamu alami hari ini. Dan kamu tidak tahu itu Tuhan yang bicara. Cara pertama, lewat sensor tubuh dan feel ruangan. Jadi mulai dari yang paling sering disepelekan. Pernahkah kamu masuk ke suatu tempat, bisa ruangan, bisa rumah orang, bisa kumpulan orang tertentu, dan tiba-tiba dadamu berat. Bukan karena lagi capek atau kurang minum, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Seperti udara di ruangan itu berbeda. Seperti ada yang tidak beres, tapi kamu tidak bisa jelaskan pakai kata-kata. Atau sebaliknya, kamu masuk ke suatu tempat, bertemu seseorang, dan dadamu tiba-tiba plong. Seperti ada sesuatu yang bilang, di sini aman, ini benar. Bawaannya jadi pengen tidur. Kamu pernah merasakannya? Kalau iya, kamu tidak sedang berlebihan, kamu tidak sedang fanatik. Itu kamu sedang menerima sinyal. Ada ayat yang mungkin kamu sudah hafal tapi mungkin belum pernah dibaca dengan kacamata seperti ini. 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Coba berhenti sebentar di kata bait. Bait itu bukan sekedar alamat. Bait itu adalah tempat di mana kehadiran Tuhan tinggal, beroperasi, dan bekerja. Dulu di perjanjian lama, ketika kehadiran Tuhan masuk ke dalam bait suci, ada reaksi fisik. Orang tersungkur, imam tidak bisa berdiri, ada gempa. Kehadiran Tuhan selalu menghasilkan respon. Nah, kalau tubuhmu adalah bait di mana Roh Kudus tinggal, masuk akal dong kalau tubuhmu bisa merespon ketika dia sedang mengirim sinyal. Ini sebenarnya bukan konsep yang asing. Kalau kita lihat dari cara orang Ibrani kuno memahami manusia. Kita yang hidup di era modern cenderung memisahkan segalanya. Tubuh di sini, jiwa di sana, roh di tempat lain. Seolah-olah ketiganya tinggal di apartemen berbeda dan jarang saling menyapa. Tapi orang Ibrani tidak berpikir begitu. Bagi mereka, manusia adalah satu kesatuan utuh. Jasmani dan rohani tidak pernah dipisah. Tubuh bukan sekedar wadah yang bisa diabaikan. Tubuh adalah instrumen yang sah untuk mengalami dan merespon Tuhan. Maka ketika perutmu tiba-tiba tidak enak saat kamu hampir membuat keputusan yang salah,
itu bukan masalah pencernaan. Ketika bulu kudukmu berdiri saat kamu membaca suatu ayat, itu bukan karena ruangannya ber-AC. Ketika dadamu sesak ketika seseorang mengajakmu masuk ke dalam diskotik, itu bukan kecemasan biasa. Itu bunyi bip, bip, bip dari Roh Kudus. Tapi sayangnya, kita tanpa sadar suka merespon, lebay deh. Jadi jangan pernah buru-buru langsung mengabaikan sinyal itu. Perlakukan tubuhmu sebagai medium. Sekarang, cara selanjutnya ini berbeda sekali, tapi tidak kalah penting. Kedua, lewat screenshot spontan di kepala. Pernah enggak kamu lagi mandi, misal, dan tiba-tiba muncul gambar seseorang di kepalamu? Kamu padahal tidak sedang merencanakan untuk mikirin orang itu. Tapi dia tiba-tiba muncul begitu saja, seperti foto yang tiba-tiba pop up di layar pikiranmu. Dan kadang disertai perasaan yang spesifik, entah rasa kasihan, entah kekhawatiran, entah rasa ingin mendoakan. Atau kamu baru bangun tidur dengan mimpi yang rasanya berbeda. Bukan seperti mimpi biasa yang kabur dan acak-acakan, tapi mimpi yang punya alur, yang terasa sangat nyata, yang masih menempel di ingatanmu 3 hari kemudian. Dan setiap kali kamu ingat, kamu merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai dipahami. Biasanya, kamu simpan pengalaman itu di mana? Ya, kita suka masukin pengalaman itu ke tong sampah mental dengan label cuma imajinasi. Tapi coba kita baca Ayub 33:15-16. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan tegur-teguran. Perhatikan konteksnya. Tuhan sengaja memilih momen ketika manusia sedang tidur. Kenapa? Karena saat tidur, semua pertahananmu turun. Kamu tidak sedang mendebat, tidak sedang rasionalisasi, tidak sedang berkata, tapi logikanya, egomu istirahat, filter kritismu offline. Dan di sanalah ada ruang kosong yang bisa diisi dengan pesan yang mungkin tidak bisa masuk saat kamu sedang sadar penuh dan sibuk. Ini bukan hal baru. Dari Kejadian sampai Kisah Para Rasul, mimpi adalah salah satu channel komunikasi yang paling sering dipakai Tuhan. Yusuf mendapat petunjuk lewat mimpi. Para Majus di Bethlehem diperingatkan lewat mimpi untuk tidak kembali ke Herodes. Bahkan setelah kebangkitan Yesus, Paulus mendapat visi seorang pria Makedonia yang memanggilnya menyeberang. Bukan berarti setiap mimpi anehmu adalah firman Tuhan. Mimpi buruk karena tidur dengan posisi kepala kena tembok, itu karena nyeri. Tapi mimpi yang membekas, yang tidak mau pergi, yang terasa seperti sedang menunggu kamu melakukan sesuatu, itu layak untuk tidak langsung dibuang. Ambil waktu beberapa menit. Tulis apa yang kamu ingat. Gambarnya, perasaannya, orang-orang di dalamnya. Lalu bawa ke Roh Kudus dalam doa. Minta Dia sendiri yang menafsirkannya. Karena bukan tugasmu untuk menganalisis sendiri sampai pusing. Tugasmu cuma tidak buru-buru membuang apa yang Dia kirimkan. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana membedakan antara gambar atau bisikan dari Roh Kudus dan suara-suara yang lahir dari keresahan atau keinginanmu sendiri? Jawabannya ada di cara ketiga, dan ini mungkin yang paling sering kamu alami tanpa menyadarinya. Ketiga, lewat bisikan di tengah pikirannya yang ruwet. Gambarkan situasi ini. Jam 12 malam, kamu tidak bisa tidur. Kepalamu penuh dengan skenario yang belum tentu terjadi, percakapan yang belum tentu terbukti, keputusan yang belum tentu benar, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada ujungnya. Pikiranmu seperti dapur yang semua kompornya menyala sekaligus. Dan di tengah semua kegaduhan mental itu,
Tiba-tiba ada satu kalimat yang masuk. Tenang, pendek, tidak memaksamu. Mungkin seperti, aku ada di sini. Atau sepenggal ayat yang tiba-tiba kamu ingat, padahal sudah lama tidak membacanya. Atau satu lirik lagu rohani yang menyela masuk dan tidak mau pergi. Dan anehnya, setelah kalimat itu muncul, sesuatu di dadamu sedikit mengendur. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena tiba-tiba kamu merasa tidak sendirian. Karena tiba-tiba teringat Tuhan. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Perhatikan kata, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia menawarkan damai yang bergantung pada kondisi. Kalau masalahnya selesai, baru tenang. Kalau hasil tesnya bagus, baru bisa nafas. Kalau semua orang baik-baik saja, baru bisa tidur. Tapi damai yang Yesus bicarakan datang dari arah yang berbeda. Dia datang dari dalam, bukan dari luar. Dia hadir bukan karena situasi sudah beres, tapi karena ada pribadi yang hadir di tengah situasi itu bersamamu. Dan itu yang membedakan bisikan Roh Kudus dari suara-suara lain yang ada di kepalamu. Suara kekhawatiranmu itu keras, mendesak, dan selalu mengakhiri kalimat dengan tanda tanya atau tanda seru. Gimana kalau gagal? Gimana kalau tidak berhasil? Tapi suara Roh Kudus, bahkan ketika Dia menegurmu, tidak pernah membuatmu merasa dihakimi dan dibuang. Dia menegur seperti seorang ayah yang memeluk anaknya sambil berbisik, kamu tahu ini bukan jalanmu. Ayo kita cari yang benar. Ada koreksi, tapi tidak ada penghukuman. Kebenaran dan kasih bersatu di dalamnya. Sekarang, ada satu cara terakhir yang unik. Tidak ada suara, tidak ada gambar, tidak ada sensasi tubuh yang dramatis. Tapi tiba-tiba saja kamu tahu, dan kamu tidak tahu kenapa kamu tahu. Ini nyata, dan ini mungkin yang paling sulit dijelaskan, tapi juga yang paling kuat. Inilah cara keempat, lewat pengetahuan batin yang muncul secara instan. Ada momen-momen tertentu dalam hidupmu di mana kamu tidak bisa menjelaskan kenapa kamu tahu sesuatu. Kamu bertemu seseorang yang baru pertama kali kamu kenal. Semua yang dia katakan terdengar baik. Penampilannya meyakinkan. Kata-katanya tertata. Tapi ada sesuatu di dalam dirimu, bukan di pikiranmu, tapi lebih dalam dari itu, yang berkata dengan sangat jelas, hati-hati. Kamu tidak menganalisis, kamu tidak punya data, tapi kamu tahu. Atau sebaliknya, kamu sedang dihadapkan pada sebuah keputusan besar yang sudah kamu pergumulkan berminggu-minggu, dan tidak ada satupun jawaban yang keluar dari semua proses berpikirmu. Lalu di satu titik tertentu, saat kamu sedang diam, atau saat kamu sedang berdoa, tiba-tiba ada keyakinan yang muncul. Bukan dari proses logika, bukan dari analisis pro kontra, tapi seperti ada file jawaban yang tiba-tiba selesai diunduh di dalam dirimu. Dan kamu tahu itu benar dengan cara yang tidak bisa kamu debat. 1 Yohanes 2 ayat 27 menyebutnya ini dengan cara yang sangat to the point. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Pengurapan bukan kemampuan intelektual, bukan hasil belajar bertahun-tahun, bukan privilege orang-orang tertentu yang punya titel rohani. Pengurapan sesuatu yang diberikan, bukan dicapai, sesuatu yang tinggal di dalam dirimu,
bukan di luarmu. Ini yang disebut inner knowing, pengetahuan batin. Dan ini berbeda dari firasat biasa. Karena firasat bisa lahir dari ketakutan, dari pengalaman masa lalu, dan bias yang kamu tidak sadari. Tapi inner knowing yang dari Roh Kudus punya kualitas yang berbeda. Ia datang bersama damai, bukan kepanikan. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksamu. Ia hadir seperti cahaya yang menyala pelan di dalam ruangan yang gelap. Tidak dramatis, tapi cukup untuk kamu bisa melihat kemana harus melangkah. Dan satu hal yang perlu kamu mengerti, ini bukan Roh Kudus sekedar mengupload informasi ke otakmu seperti di komputer. Ini lebih dari itu. Dia sedang menyelaraskan cara kamu melihat dengan cara Bapa melihat. Dia sedang mengubah persepsimu, bukan sekedar menambah datamu, sehingga keputusan yang kamu buat dari tempat itu bukan sekedar keputusan yang cerdas, tapi keputusan yang menghantarkanmu ke sesuatu yang menghasilkan damai, sejahtera yang kamu sendiri tidak sepenuhnya mengerti dari mana asalnya. Itulah Roh Kudus yang bekerja bukan di permukaan hidupmu, tapi di akar dari cara kamu memandang segala sesuatu. Haleluya, amin. Jadi sekarang kita sudah berjalan bersama hari ini melalui 4 cara Roh Kudus berbicara yang paling sering abaikan. Lewat tubuhmu, sensor yang lebih pintar dari yang pernah kamu bayangkan. Lewat gambar dan mimpi, screenshot spontan yang datang dari tempat yang lebih dalam dari sekedar imajinasimu. Lewat bisikan di tengah pikirannya yang ruwet, suara yang tenang, tidak menghakimi dan selalu membawa damai. Dan lewat pengetahuan batin yang muncul instan, keyakinan yang datang bukan dari hasil berpikirmu, tapi dari pengurapan yang sudah tinggal di dalam dirimu. Dan sekarang ada satu pertanyaan ingin saya tinggalkan bersamamu. Sinyal mana yang paling sering kamu abaikan? Yang mana yang paling sering kamu tutup dengan kalimat, itu cuma perasaan aku aja. Mulai hari ini, coba berhenti sebentar sebelum membuang momen itu. Karena kamu tidak mau terus melewatkan percakapan yang sudah sering dia mulai. Sementara kamu masih menunggu suara menggelegar dari langit. Kamu bukan orang yang tidak diajak bicara Tuhan. Kamu hanya sedang belajar mengenali suaranya. Dan itu justru adalah awal dari semuanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.